Agak capek sebenarnya, bisa kelihatan dari muka gue. Tapi kayaknya capeknya itu cuma di pikiran. Jadi sebenarnya nggak nyata capeknya, tapi karena gue tiba-tiba diberikan beban tanggung jawab yang besar, jadinya gue ngerasa capek duluan sebelum ngerjain. Tapi gue gak akan ngebahas manajemen pikiran sekarang tuh. Oh, tapi ini rambut udah panjang juga ya. Mungkin beberapa minggu ke depan kalian bakal lihat rambut aku ini jadi potongan wolf cut, tapi berponi kayak gitu. Ya gitulah. Tapi sekarang di hari ketujuh ini, di hari ketujuh dari catatan yang belum rapi, agak pakai mic cok. Bentar, aku nggak tahu kalau misalnya telat masang kayak gini tetap ada suaranya atau enggak, tapi gak apa-apa lah, kepalang. Ya judulnya itu, kamu gak perlu rencana 10 tahun, kamu gak perlu nyusun rencana 10 tahun buat hidup kamu, karena yang kamu butuhin itu cuma sebuah eksperimen. Gimana maksudnya? Simpel, hidup adalah eksperimen kayak gitu. Ini catatan yang belum rapi, bukan buat didengar, bukan buat ditonton tapi buat didengar. Karena yang aku baca ini bukan skrip rapi, ini tuh cuma potongan-potongan dari pikiran aku yang berantakan dan mungkin bakal terasa membosankan secara visual. Karena nggak diedit sama sekali, tapi aku sangat yakin kalau isinya tuh daging. Meskipun kadang mungkin bakal sulit dimengerti karena catatannya itu gak rapi. Hari ini aku mau mulai dari suatu kenyataan yang diam-diam bikin orang itu lelah. Kita itu hidup hidup di era leaderboard. Scroll dikit, eh kita lagi scrolling dikit nih, terus kita tuh ngelihat orang yang lebih berhasil dari kita, lebih sukses dari kita. Terus juga scroll dikit lagi, lihat orang yang lebih produktif juga dari kita. Terus scrolling lagi, kelihatan tuh hidup orang yang lebih jalan daripada kita. Makanya disebut era leaderboard. Jadi secara gak langsung tuh setiap kita scrolling tuh kita ngelihat ranking-ranking lagi. Kita ngebandingin hidup kita. Dan tanpa sadar otak kita tuh bertanya, aku tuh sebenarnya ketinggalan gak sih? Dia lebih cepat atau aku yang lambat sih sebenarnya? Aku kurang niat atau kurang disiplin? Dari situ lahir satu penyakit halus, toxic productivity. Kita kerja bukan karena sadar arah, tapi karena takut tertinggal, takut gak masuk ke dalam leaderboard tadi. Kita bangun sistem, kita bangun rutinitas, kita bikin to-do list yang panjang setiap hari, kita bikin planning tahunan, planning 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan. Semuanya demi satu asumsi, kalau aku sukses, aku akan bahagia. Gitu kan? Masalahnya, kebanyakan orang yang benar-benar bahagia, kalau jujur, tidak menemukan passion lewat rencana besar. Tidak menemukan apa yang mereka inginkan. Kebahagiaan mereka itu berasal dari mana? Bukan dari rencana besar, rencana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Bukan dari sana. Tapi, simpelnya itu, mereka itu tersandung ke sana. Mereka tiba-tiba jatuh ke sana dan nemuin passion mereka dan menjalani hidup yang bahagia. Hidup bahagia yang mereka jalani sekarang itu bukan berasal dari perencanaan panjang 5 atau 10 tahun ke depan. Itu cuma kebetulan karena tersandung ke sana. Dan dari situ aku sadar, tujuan hidup itu jarang ditemukan lewat obsesi. Ia muncul lewat rasa ingin tahu, rasa penasaran yang tinggi. Bukan lewat perencanaan besar, peta besar, tapi lewat langkah kecil yang dicoba beneran. Otak kita hari ini kelelahan, bukan karena kita bodoh, tapi karena dunia berubah lebih cepat daripada kapasitas biologis kita. Setiap hari ada lebih banyak hal untuk dipikirkan, lebih banyak informasi untuk dicerna, lebih banyak standar untuk dikejar. Padahal otak kita masih otak yang sama, seperti ribuan tahun lalu. Hasilnya, kita tuh jadi gampang cemas, bahkan ini tuh disebut cemas yang kronis. Sampai kita tuh jadi sering banget mempertanyakan, aku cukup produktif belum ya hari ini? Aku cukup ambisius belum ya buat bermimpi, buat ngejar mimpi aku? Sampai nanyain pertanyaan eksistensial kayak, aku ngapain sih di hidupku? Nah, disinilah celahnya itu muncul. Celah dari hidup yang kayak gitu, dari era leaderboard, muncullah sebuah celah yang namanya
eksperimen, di mana menjadikan hidup eksperimen sebagai eksperimen itu bisa menjadi sebuah alternatif. Bukan untuk target yang maksimal, bukan untuk tujuan yang mulia, yang heroik, tapi satu pertanyaan sederhana, apa yang buat aku penasaran? Apa eksperimen yang pengen aku lakukan ke diri aku sendiri? Model hidup yang linear itu bilang, lakukan A, lakukan B, lakukan C. Gitu kan yang perencana-perencana buat. Dan nanti setelah sampai Z, kamu bakal sukses. Gitu kan yang diajarin. Tapi masalahnya ada dua. Pertama, model ini tuh mengasumsikan kamu tahu mau kemana. Padahal siapa yang tahu besok bakal kayak gimana kan? Dan kedua, ia mengasumsikan kamu akan menginginkan hal yang sama 5 tahun dari sekarang. Perencanaan 5 tahun ke depan, emangnya kamu bisa mastiin nanti di tahun 2031 kamu tetap pengen hal yang sama? Gak tahu ya, tapi seringnya kan enggak. Banyak loh buktinya. Searching aja kalau gak percaya. Contoh sederhananya kamu sendiri atau aku bahkan berubah-ubah setiap tahun. Bukan 5 tahun malah, setiap tahun aku pasti selalu berubah-ubah. Jadi itu miss-nya, kurangnya dari perencanaan yang panjang, dari peta yang besar. Self leadership bukan soal keras kepala pada rencana lama, tapi berani mengubah arah saat data berubah. Mampu beradaptasi. Ada satu konsep penting, kebebasan itu ada di jarak antara stimulus dan respon. Saat sesuatu terjadi, selalu ada celah kecil sebelum kamu bereaksi. Saat sesuatu terjadi, selalu ada celah kecil sebelum kamu bereaksi. Di celah itu, kamu memilih mau melakukan reaksi otomatis atau respon yang sadar. Masalahnya saat hidup terganggu, kita sering langsung lompat ke solusi tanpa mengolah emosi. Disinilah latihan sederhana bekerja, memberi nama pada perasaan. Bukan menganalisis, cukup memberi label. Perasaan-perasaan kayak cemas, kesal, takut, bingung, atau kalau sulit pakai metafora, ya rasanya seperti badai di hutan gelap. Ini bukan puitis, ini neuroscience. Memberi label pada emosi, menurunkan aktivitas amigdala dan mengaktifkan prefrontal cortex. Dengan kata lain, emosi turun, rasio tuh naik, logika tuh bakal naik. Karena apa sih logika dari sini? Karena ketika kita memberikan label pada emosi, pada apapun yang kita rasakan, kita kita secara gak langsung mengakui itu. Dan ketika kita mengakui itu, kita sadar akan hal itu. Ketika kita sadar akan hal itu, emosi itu nggak ngambil alih lagi karena otak logis kita udah menyadari keberadaan emosi ini. Dan apa yang disukai otak kita menghindari emosi ini. Nah, makanya self leadership selalu dimulai dari regulasi diri, bukan dari strategi. Cara kita melihat dunia disebut mindset. Dan banyak hidup kita dikendalikan mindset tanpa sadar. Mindset yang bukan pilihan kita, bukan kita tentukan. Ada 3 yang sering menjebak. Yang pertama, mindset sinis. Tidak penasaran, tidak ambisius, hidup di doom scrolling, ya gitu aja hidupnya tuh. Doom scrolling terus-terusan dan merasa lebih pintar. Karena apa? Karena skeptis. Dia sulit percaya. Yang kedua, mindset eskapis. Masih penasaran tapi lari dari tanggung jawab. Pelarian lewat hiburan, bukan perubahan nyata. Ketiga, mindset perfeksionis. Ambisinya itu tinggi, tapi penasarannya mati. Kerja keras untuk menghindari ketidakpastian. Ketiganya bisa berganti-ganti, bukan identitas tetap. Alternatifnya satu, mindset eksperimental, cuy. Rasa ingin tahu tinggi, ambisi tetap ada tapi nggak kaku. Gagal bukan aib, gagal adalah data. Kalau semua percobaanmu selalu berhasil, itu tandanya kamu tidak bertumbuh. Eksperimen hidup itu sederhana. Amati hidupmu, ajukan satu pertanyaan, lalu buat percobaan kecil. Buat sebuah eksperimen kecil. Bukan janji besar, tapi aksi kecil. Aku akan melakukan ini selama periode waktu ini.
tanpa butuh izin siapapun, tanpa sumber daya tambahan, dan selama itu catat satu hal, energi. Apa yang mengisi dan juga apa yang menguras. Dari eksperimen itu catat dua hal itu. Kira-kira selama kamu ngelakuin itu, yang nguras energi itu apa, yang nambah energi itu apa. Dari situ kamu bisa lanjut. Terus juga bisa pause lagi atau bisa pivot, catat lagi. Susunlah hasil analisis kamu. Kamu tidak butuh tujuan hidup besar kalau setiap langkah kecil punya makna. Masalah hari ini bukan kurang informasi, tapi kebanyakan informasi. Informasi bukan pengetahuan. Pengetahuan lahir dari pengalaman. Dan ketidakpastian memang menakutkan. Otak kita membencinya, tapi justru di sanalah pertumbuhan terjadi. Tanpa ketidakpastian tidak ada koreksi, tidak ada evolusi. Kita sering terjebak di skrip yang lama. Skrip kesinambungan yang dimana kita selalu ngerasa aku selalu begini, jadi aku bakal terus kayak gini, aku orangnya emang kayak gini. Skrip menyenangkan orang lain, hidup berdasarkan ekspektasi orang lain atau ekspektasi diri kita sendiri, yang itu juga entah dari mana, bukan keinginan yang benar-benar dari diri kalian sendiri. Atau skrip yang wah gitu, skrip yang epic, yang mulia. Segala hal itu harus besar, harus berdampak, harus spektakuler, kayak yang kita lihat di TikTok, di sosial media, nabi itu. Padahal hidup sederhana itu bukan hidup yang gagal. Obsesi pada tujuan yang mulia, tujuan yang besar justru membuat kegagalan terasa seperti kegagalan hidup. Lu gak akan pernah ngerasa gagal dalam hidup. Gak akan pernah ngerasa gagal untuk mencapai mimpi ketika kamu memang gak punya mimpi sebesar itu. Paham kan? Dan akhirnya harga diri kita itu diikat ke produktivitas dari tujuan yang mulia seperti itu. Kalau mau olahraga harus setiap hari, kalau mau nulis harus langsung buku. Akhirnya burnout kan, lalu berhenti total akhirnya. Prokrastinati, gak bisa dari dulu gue baca ini. Prokrastinasi bukan catat karakter, ia sinyal. Tanya 3 hal setiap ini terjadi. Kepala, hati, atau tangan. Kepala kamu bilang apa? Apakah kepala kamu itu bilang ini tuh hal yang kamu yakini penting atau enggak? Terus juga tanya hati kamu, ini tuh hal yang menyenangkan atau enggak? Terus tanya tangan kamu punya alatnya enggak buat ngejalanin itu semua yang kamu pikirkan dan yang kamu rasakan? Kadang semuanya selaras, tapi tetap macet. Itu tanda masalah sistemik, bukan personal. Self leadership berarti berani mengubah lingkungan, bukan cuma memaksa diri. Penutupnya sederhana. Kamu gak butuh rencana 10 tahun, kamu butuh keberanian untuk eksperimen, untuk mencoba. Tujuan bukan ditemukan lewat berpikir terus, tapi lewat bergerak, mengamati, dan belajar dari diri sendiri. Ini hari ke-7. Terima kasih.